Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Apa kabar hari ini anak? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tabakallah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Pak Guru ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab-kitab Allah. Baik, anak-anakku sekalian, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian inilah nama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama Taurat, kemudian yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas masalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian, dan kata-kata hikmah. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh. Dia adalah nabi penutup dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir, yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri generasi cinta Al-Quran? Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan meningkatkan
untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Nah, kemudian apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, itulah hikmah kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.